Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida Damayanti dari kelas 12.1 akan membuat tutorial bagaimana cara merakit komputer menggunakan Kisco. Langsung saja kita ke tesnya. Yang pertama, kita pasang power supply. Nah, power supply ini merupakan suatu komponen yang mempunyai fungsi sebagai memberi suatu tegangan serta arus listrik pada komponen-komponen komputer lain. Pasang dan sesuaikan dengan posisinya. Jika sudah sesuai, kita masukkan. Jangan lupa diberi sekrup agar tidak mudah lepas. Masuk ke motherboard. Motherboard merupakan pusat semua perangkat keras. Yang pertama, kita pasang RAM. Pasang sesuai dengan posisinya. Jika sudah, jangan lupa dikunci agar tidak terlepas. Kemudian, RAM kedua pasang sesuai dengan posisinya. Kunci seperti ini agar tidak mudah terlepas. RAM berfungsi sebagai media penyimpanan data. Untuk pemasangan RAM, semakin besar RAM yang dipasang, maka akan semakin cepat pula komputer tersebut kemudian masuk ke CPU. Prosesor ini dapat disebut juga sebagai otaknya komputer. CPU adalah mengontrol jalannya sebuah sistem komputer yang berfungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Masukkan dan sesuaikan seperti ini, lalu jangan lupa ditutup dan dikunci. Kemudian thermal compound. Thermal compound ini untuk menyalurkan panas dari prosesor. Kemudian kita pasang heatsink. Heatsink ini berfungsi untuk mendinginkan temperatur komponen komputer sehingga komputer tidak terlalu panas. Jangan lupa dikencangkan bautnya. Lalu pasang sesuai posisinya. Kemudian install motherboard. Pasang motherboard pada casing. Posisikan dengan menghadap ke atas. Jangan lupa pasangkan scrapnya agar tidak mudah lepas. Kemudian pasangkan NIC atau Network Interface Card. Posisikan di bagian tengah-tengah. Jangan lupa pasangkan skrupnya. Lalu pasangkan wireless NIC. Pasangkan kembali skrupnya. Lalu kita pasangkan video adapter, berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Kemudian kita pasang harddisknya. Harddisk ini merupakan media penyimpanan data dengan kapasitas besar. Jika sudah pas, harddisk dimasukkan. Pasangkan juga skrupnya. Kemudian kita lanjut ke optical drive. Optical drive ini berfungsi untuk write atau CD atau DVD. Jika sudah sesuai, maka pasangkan juga skrupnya. Pasang floppy drive. Floppy drive berfungsi untuk membaca disket. Pasang dan sesuaikan. Lalu jangan lupa pakai skrupnya lagi. Kemudian masuk ke internal kabel. Pasangkan 4 pin kabel yang berwarna kuning. Posisikan pengunci di sebelah kanan. Kemudian masukkan ke internal kabel. Pasangkan kabel 20 pin. Kemudian sesuaikan dan pasang ke konektor 20 pin ini. Pasangkan juga kabel 4 pin yang berwarna putih. Sambungkan juga kabel kipas ini. Pasang dan sesuaikan, jangan sampai terbalik.
Kemudian ada kabel Profi Drive. Masukkan, jangan sampai terbalik. Kemudian kabel ini dimasukkan ke CD drive. Kemudian pasang patah kabel, jangan sampai terbalik. Kemudian floppy kabel. Kemudian sesuaikan kabelnya. Dua kabel yang tadi kita sudah pasang, yang ini kita sambungkan ke Profi Drive. Pasangkan, sesuaikan, jangan sampai terbalik. Lalu kabel yang ini kita sambungkan ke DVD drive. Pasang, jangan sampai terbalik. Kemudian kita pasang SATA kabel. SATA kabel ini dapat menghubungkan berbagai perangkat. Pasang lagi, jangan sampai terbalik. Kemudian setelah semua terpasang, pasangkan tutup CPU atau case panel. Lalu pasangkan bautnya agar tidak mudah terlepas. Kemudian menuju ke eksternal kabel. Kabel yang pertama adalah kabel monitor. Kabel ini yang menghubungkan ke monitornya. Pasang dan sesuaikan, jangan sampai terbalik. Lalu pasangkan kabel keyboard, sesuaikan warnanya dan jangan sampai terbalik. Lalu pasangkan kabel mouse, sesuaikan warna dan jangan sampai terbalik. Kemudian ada kabel USB. Posisikan, jangan sampai salah. Kemudian ada kabel Ethernet. Kabel ini berfungsi untuk menyambungkan ke internet. Memasang wireless antena di sini. Nah, yang terakhir ada power cord. Berfungsi untuk menghubungkan arus listrik. Nah, jangan sampai terbalik ya. Selesai sudah tutorial merakit komputer dengan menggunakan Kisco IT Essential Virtual Desktop. Terima kasih atas perhatiannya.